Ya, jadi kalau saudara mengatakan tidak berpura-pura, berarti konsekuensinya Anda harus mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu adalah Tuhan dua yang berdiri masing-masing. Yesus adalah Tuhan yang tak berdaya, sedangkan Bapa adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesus kebetulan mengakui itu, yaitu bahwa di dalam pengakuannya Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Artinya Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang benar-benar ya butuh bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan apapun yang Yesus lakukan bukanlah Yesus, tetapi Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Inilah yang kemudian memberikan upaya kepada Yesus untuk melakukan mukjizat-mukjizat, di mana mukjizat ini yang melakukannya sebenarnya adalah Bapa, tetapi Yesus hanya sebagai perantara saja. Yesus membangkitkan orang mati ternyata bukan sebagai Tuhan, tetapi apa yang dilakukannya itu adalah bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan junior dan Bapa adalah Tuhan senior, di mana di situ tidak ada kepura-puraan menurut saudara kita, sehingga Yesus adalah Tuhan yang terbatas. Di sini permasalahannya. Keadaan ini menghantarkan kita kepada posisi sama dengan Kristen dengan Yesus yang punya keterbatasan. Kristen mengusung misi untuk menyetarakan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa setara dengan makhluk bernama Yesus yang masih menerima kuasa dari sang pencipta yang maha kuasa. Dengan kata lain, saudara Kristen ingin menyamakan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus yang tidak maha kuasa. Kalau kita mencerna lebih jauh, yang ingin menyaingi Tuhan itu iblis. Keadaan sekarang menghantarkan Kristen ingin menyaingi Tuhan dengan tokoh yang mereka usung bernama Yesus. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa. Allah itu esa. Esa tentu satu dong, entitas tunggal yang absolut, yang tak ada duanya dong. Tetapi sangat disayangkan, selain Allah yang esa ini, ternyata Yesus juga esa. Artinya Tuhan punya saingan. Allah atau Elohim yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi, yang esa tadi, yang ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Begitu Kristen terbentuk, dia punya saingan bernama Yesus. Maka ya, saya sebagai Islam semakin kuat, karena ternyata ada kekuatan yang diusung kemudian untuk menjatuhkan posisi Tuhan yang maha suci dengan menyetarakan dengan makhluk yang memiliki keterbatasan. Dengan saudara kita mengatakan Yesus tidak berpura-pura dan dalam keadaan itu Yesus adalah Tuhan, maka saudara Kristen sadar sepenuhnya bahwa Kristen sedang ingin meruntuhkan kekuatan pencipta langit dan bumi dengan menggaungkan kelemahan-kelemahan Yesus yang nyata di hadapan mereka adalah Tuhan itu juga sendiri. Ingat, logika apapun yang Anda usung, narasi apapun yang Anda usung, 1 Timotius 2 nomor 5 jelas di sana ada dua entitas yang sama-sama esa. Yesus esa, Allah juga esa. Yesus esa, hakikat yang mengutusnya juga esa. Maka Kristen terciduk menuhankan dua Tuhan. Satu Tuhan yang lemah, satunya lagi Tuhan yang maha kuat. Tuhan yang lemah menerima kekuatan dari yang maha kuat. Nah ini, mohon maaf, ini saya harus sampaikan karena ini adalah data bahwasanya keadaan ini harus diterima oleh saudara-saudara kita Kristen. Mereka Kristen memiliki dua Tuhan, satu lemah, satu kuat.
Saya kira begitu untuk sementara. Kebetulan saya ada kegiatan, mungkin bisa diambil alih oleh host. Silakan diarahkan saudara kita ini diskusi lebih lanjut. Ya, saya rasa teman-teman di sini bisa lebih kuat untuk memberikan argumentasi. Silakan. Terima kasih saudara Rui. Tetaplah berkarya. Iya, silakan. Selamat sore Bang Juma. Aduh, banjir mualaf lah lagi Bang Juma. Lanjut, kita lanjut. Masya Allah ya, Gurunda. Memang saudara-saudara Kristen ini kalau memang mau berpikir secara jernih ya, secara jernih, hilangkan dulu, tanggalkan dulu dogma doktrin. Istilah populernya itu mengosongkan diri. Ada seorang mu'alaf ya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Flores. Aku tanya, kok bisa gimana caranya sehingga bisa menerima Islam, bersyahadat gitu. Ya waktu itu aku mengosongkan diri Bun, aku heran aja, aku kaget aja ketika saya berdoa kebaktian di gereja. Yang ada di pikiranku itu, Tuhan saya kok mati, Tuhan saya kok dibunuh oleh ciptaannya, Tuhan saya kok dilahirkan. Jadi ketika dia dalam keadaan berdoa, berkecamuk itu kan batinnya, berkecamuk, bertolak belakang nuraninya. Ini pengaruh ya puasa ya, nuraninya bertolak belakang tuh. Nanti kapan-kapan ya aku ajak dia masuk membuat kesaksian. Jadi mulai dia gelisah, mulai dia menolak ke gereja. Ditegur sama saudaranya, kan sudah nggak ada orang tuanya. Ditegur, kenapa dek kamu nggak ke gereja? Bang, masa Tuhan kita mati? Masa Tuhan kita dilahirkan bang? Gimana ceritanya? Ditanya lagi pendetanya, tanya kamu ke pendeta dek, tanya pendeta. Pendeta itu nggak mau jawab. Udahlah, kau kurang iman ini bla bla segala macam dah. Mulai berontak batinnya. Akhirnya apa? Nggak sanggup lagi kali ya, terus dipaksa ke gereja. Kabur dia kan? Kabur dia mencari kebenaran ke daerah apa ya, Jawa Timur. Di sana lah dia mulai belajar, mencari, walaupun kerja setengah mati ya, membantu sebuah di rumah tangga, kerja di rumah tangga lah. Tapi nggak apa ya, akalnya bertolak belakang dengan nuraninya, apa imannya bertolak belakang dengan hati nuraninya. Mencari tahu dia segala macam. Akhirnya sekarang malah dia yang balik membantu saudaranya itu yang di Flores sana. Dia kok menyampaikan alamatnya bla bla segala macam, dan bahkan kakaknya itu yang sekarang pendeta katanya ya, dia akan berusaha supaya apa ya, menyadarkan kakaknya. Dan insya Allah katanya ada 3 keponakannya ini sering dialog sampai larut ya, via WhatsApp ya sama saudara kita yang mualaf itu, dan katanya insya Allah dia akan menerima Islam, alhamdulillah ya. Nah, kita tunggu kabar baiknya aja. Tapi begitulah teman-teman saudaraku ya, saudara sesama bangsa, saudara Kristen, kalau benar-benar Anda mengosongkan diri ceritanya, kosongkan dulu dari pikiran dogma doktrin, kemudian masukkan tadi apa yang disampaikan guru kami ya, Bang Zuma ya, abang kami, coba tanamkan di jiwa Anda, di pikiran Anda. Insya Allah teman-teman ya, saudara ya, karena Boleh menanggapi? Saya sedikit bang, saya menyimpulkan, boleh bang. Ya, mengulangi sedikit dari pernyataan Bang Zuma tadi ya. Di 2 Tawarikh pasal 7 nomor 14, di mana di situ dikatakan Tuhan mampu mengampuni dosa umat manusia dari surga. Erik, musik loh, masih orang masih YouTube Bang Erik, YouTube kena musik Bang Erik, ada musik. Itu suara nada dering. Lalu kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Ketika dia menjadi manusia justru membuat kekacauan di antara kita. Masuk di akal nggak? Seharusnya kalau emang datang ke dunia dia membawa kedamaian, malah kedatangannya membawa kekacauan bagi kita. Ada yang mengakui, ada yang tidak, ada yang berkhianat, ada yang saling memaki, ada yang saling membunuh. Coba Anda pikirlah, saudara-saudara Kristen yang ada di bawah juga. Coba dipikir dulu baik-baik. Kalau Tuhan bisa segampang itu mengampuni dosa manusia, kenapa dia turun menjadi manusia, malah dia membawa kekacauan di muka bumi?
Coba Anda pikir dulu. Ya, lanjut yang lain. Sekian dari saya. Iya. Ya itu. Ya silakan. Bang. Iya, jadi Gini Bang, ketika dia beribadah di gerejanya katanya nih, ini saksi nyata ya. Nanti saya ajak masuk supaya dia buat kesaksian. Dia itu gini, orang pada berdoa, dia tuh di pikirannya berkecamuk. Ya, di depan saya ini yang Tuhan kali mati dibunuh ciptaannya. Kemudian dilahirkan, bagaimana seorang bayi itu, ketidakberdayaan seorang bayi. Apakah patut Tuhan kami bergejolak itu batinnya? Silakan Bang, ditanggapi silakan. kasih Bu. Jadi memang pandangan itu bisa, tetapi memang saya lebih setuju begini. Dikatakan dalam hikmat Allah, dunia ini tidak bisa mengenal dia oleh hikmatnya. Maksudnya dalam pemikiran manusia ini, dengan segala sesuatu yang ada dalam pemikiran itu tidak akan bisa mengenal Allah. Itu pernyataan. Nah, itu sebabnya Allah mau menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Karena memang dikatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi itu adalah berkah bagi mereka yang akan diselamatkan. Maka tentang Injil sudah dikatakan sebelumnya begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau masih dilihat oleh mata, masih biasa itu, masih bisa kita mengerti itu. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi berhenti kalau udah dengar telinga, udah pernah terjadi itu. Tapi ini tidak. Dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah timbul dalam pemikiran manusia. Nah, itulah Injil itu. Maka dikatakan Injil itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Bahkan tentang Kristus dikatakan Kristuslah rahasia Allah, hikmat Allah. Nah, kalau kita memiliki hikmat Allah, yaitu Kristus, maka kita mengenal Allah. Nah, itu ditulis dalam kitab suci sebagai pernyataan. Kira-kira begitu, Bunda. Oke, saya tanya sedikit. Menurut saudara Kristen ini, Yesus sebagai hamba itu maksudnya gimana? Hamba, Yesus hamba Tuhan loh. Di Bible Anda itu sebuah perikopnya. Judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Menurut Bapak ini, seorang hamba ini apakah patut kita tuhankan, patut dituhankan gitu? Padahal dia hamba. Silakan. Menanggapi hamba aja silakan. Batas di situ ya, hamba berarti melakukan apa yang disampaikan Tuhannya. Itu hamba. Berarti hamba itu kan abdi, suruhan, ya kan? Abdi suruhan. Kalau kita lihat Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau satu-satunya loh, satu. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, utusan di Yohanes tertulis, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Dialah menyampaikan firman Allah. Nih, siapa yang diutus? Yesus mengaku utusan. Dia hamba, utusan Tuhan, abdi, suruhan, kurir. Kata kasarnya kurir, disuruh. Jadi ketika dikatakan pengakuan Yesus dia adalah utusan, karena gak satu pun data di Bible Yesus itu mengaku Tuhan, selalu mengaku utusan. Para muridnya pun memanggil dia rabi, guru. Ya, jadi ketika seorang hamba, dialah tugasnya menyampaikan firman. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan, engkau berarti ada pihak lain, itu Bapaknya tuh. Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Artinya Yesus ini menerima firman. Apa yang ku dengar dari dia ini ya Bapak, apa yang ku dengar dari dia, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Ya, kemudian Yohanes 17:14, sebab semua firman-Mu telah kuberikan kepada mereka. Firman-Mu telah kuberikan kepada mereka. Ini Yesus yang ngomong nih, Yohanes 17:14. Firman-Mu telah kuberikan kepada mereka, dan dunia membenci mereka, sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kalau Anda mau berpikir secara jernih, judul perikopnya itu adalah Yesus hamba Tuhan. Ya, jangan dituhankan nih hamba nih, karena dia ibaratnya kurir, penyampai firman. Yohanes kalau nggak salah Yohanes 13:32 ya, sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, sebab Tuhan akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas.
Pengakuan Yesus dia adalah utusan. Jadi teman-teman Kristen, jangan terlalu tenggelam dengan dogma doktrin, ya, mengatakan dogma doktrin Bapak Gereja bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kondisi dogma doktrin ini Anda ingin cocok logikan dengan data Bible. Doktrin yang mengikuti data Bible, bukan Bible yang mengikuti pikiran Anda, tapi doktrin mengikuti isi Bible. Jadi Bible itu Anda putar-putar isinya demi doktrin dogma tadi. Doktrin dogmanya bahwa Yesus Tuhan kan. Nah, Anda masuk ke Bible, lah itu harus Anda kondisikan bagaimana Bible mengikuti pikiran Anda, dogma Anda. Yesus yang nyata-nyata di Bible, Yesus hamba Tuhan, Anda kondisikan supaya dia menjadi Tuhan. Bertolak belakang dengan kaidah-kaidah bahasa yang seharusnya kan. Apa itu hamba? Hamba itu abdi, boleh dikata budak, suruhan, bawahan. Mana ada hamba itu bisa jadi Tuhan, apalagi Tuhan. Hamba Tuhan artinya Yesus abdi Tuhan. Abdillah, hamba bang. Jadi demi doktrin dogma kalian melanggar kaidah-kaidah bahasa. Kalian melanggar berpikir sehat yang logik gitu loh. Dimatikan semua akal. Dogma yang ditanamkan, doktrin yang ditanamkan. Coba, Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku menerima firman, Yesus mengaku sudah menyampaikan firman kepada kaumnya Bani Israel. Itu pun Bani Israel ya, bukan kepada Kristen. Nah, jadi teman-teman Kristen, apa ya aku bilang ya, kosongkan diri, kosongkan dogma dulu di pikiran Anda. Kemudian Anda menerima pembelajaran Yesus. Semua yang disampaikan Bang Zuma, Gurunda itu Masya Allah ya. Karena apa kata Yesus? Pada hari terakhir aku akan berkata, enyahlah kau daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Itu di Matius 7 ya bang, Matius 7 21-23 akan diusir mereka memanggil Yesus Tuhan. Begitu ya teman-teman saudara ya. Bukan kami memaksa kalian untuk beriman kepada Islam, tapi kami mengajak Anda untuk berpikir pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus, tolong jelaskan menurut Anda hamba Tuhan itu apa? Silakan. Dalam satu percakapan dia dengan muridnya, Yesus nih, jadi setelah dia beberapa tahun sama muridnya, dia bertanya begini, kata orang, siapa anak manusia itu? Maksudnya merujuk kepada dirinya. Jadi sebutan tentang dia nanti banyak mbak, bukan hanya hamba, utusan, anak domba, anak manusia. Ya, tapi sebagai Tuhan ada. Ada. Sebagai nanti. Tuhan ada. Ya kasih, nggak usah kita titokan aja bang, udah mau buka di tempatku. Sebagai hamba ada, sebagai Tuhan ada, sebagai rabi, sebagai guru, sebagai majesti junjungan. Sekarang nggak kasih data di mana dia sebagai Tuhan, disebut Tuhan jadi mana. Kalau Anda mengatakan dia disebut ini gelar-gelar, ya nabi, rasul, bahkan rasul. Yesus di Ibrani 1:31 Yesus rasul. Ya, jadi kau mengatakan itu gelar-gelar, ya oke. Gelar karena memang dia rasul, dia nabi, dia guru karena dia rabi. Nah sekarang di mana dia Tuhan bang di Biblemu? Karena kau terlalu memaksakan Yesus ini Tuhan. Sekarang kasih data di mana Yesus ini Tuhan. Silakan. Boleh saya sampaikan ya. Jadi seperti tadi. Enggak, saya mau data bang. Jangan kau khotbah di sini kasih data. Kebenaran kita harus sampaikan di sini. Kita buktikan sebagai imanmu kau mengenkan Yesus, mana di Biblemu Yesus itu Tuhan. Kalau saya baca seluruh Biblemu berkali-kali, tak satu pun kutemukan Yesus Tuhan. Yang ada itu ketika seorang Samaria bertemu dengan Yesus di sebuah sumur. Apa kata perempuan itu? Akan datang juga kepada kami seorang Mesias yang disebut juga Kristus. Apa jawab Yesus? Akulah dia, akulah yang di depanmu ini. Jadi Yesus itu Kristus. Ya, apa itu Kristus? Itu bahasa Yunani bang. Bahasa Ibraninya Mosiah atau Mesias. Artinya apa? Yang diurapi. Jadi Yesus ini adalah yang diurapi. Yesus Kristus, Kristus bahasa Yunani. Ya, artinya yang diurapi. Mungkinkah Tuhan diurapi bang? Itu aja. Jadi pengakuan Yesus itu dia Mesias, ya itu ada yang diurapi. Tapi kalau dia Tuhan nggak ada.
Tolong kau cerdakan pikiranmu, memaknai apa itu Mesias. Apa itu Mesias? Pantaskah Tuhan diurapi? Pantaskah Tuhan dibaptis? Pantaskah Tuhan jadi adalah hamba? Kosongkan dulu pikiranmu. Saya minta di mana data dia adalah Tuhan. Tuh bang, jangan khotbah, udah kepanjangan. Silakan. Ibu yang khotbah, saya mau nerangkan aja. Jadi Ya jangan nerangkan, saya butuh data. Yang saya sampaikan tadi itu data loh. Semua Kalau yang saya sampaikan tadi ada data di Bible Anda. Yesus Ini Mesias, Yesus datanya. hamba. Sekarang saya minta pertanggungjawaban Anda menuhankan Yesus. Tolong kasih data ke kami. Kasih datanya Pak. Kalau kan enggak saya- ada berarti Anda iman buta. iya boleh aja sih menurut Bunda Rama begitu kan. Saya Berarti Anda mengakui Anda iman buta tuh. Ya udahlah, itu aja. Kan anda tidak ada data Yesus Tuhan di Bible Anda menuhankan. Sementara data yang ada, sebentar Bang, sebentar. Sementara data yang ada Yesus Nabi, Bang. Yesus Nabi, Yesus Rasul, Anda tidak imani. Nah, apa itu Ya minta data. Dari tadi Anda ngoceh, ini bukan gereja. Saya minta aja kebenaran, data di mana Yesus Tuhan. Yang ada semua yang saya sampaikan tadi ada datanya. Yesus Nabi, Yesus Rasul, Bang. Siapa Bunda? Kalau bisa membangkitkan orang dan mengampuni dosa siapa? Itu Petrus pun bisa, Bang. Petrus pun bisa membangkitkan Tabita. Elia bisa membangkitkan anak-anak yang sudah mati. ketika Ibu Bisa misalnya membangkitkan. Jangan lari. Buktikan, Pak. Tolong Bang, jangan dulu kabur. Berarti Anda iman buta kan? Kalau Anda tidak bisa buktikan Yesus Tuhan di Biblemu, berarti selama ini Anda hanya beriman buta, mempertuhankan Yesus tanpa ada data. Sementara data di Biblemu, dia adalah rasul, dia nabi, dia rabi. Apa itu rabi? Guru, yang sebutan guru atau imam bagi orang-orang Yahudi. Ingat, Yesus tidak pernah satu kali pun menyebut Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, Pak. Anda aja yang terlalu alay menuhankan orang, ya kan? Diminta data aja, Yesus Tuhan nggak ada. Jadi apa lagi? Nggak ada ya. Jangan khotbah Pak. Kita sampaikan di sini kebenaran. Jangan kita membodohi orang-orang yang menyimak kita. Kalau semua yang saya sampaikan, Yesus Nabi, Yesus Rasul, Yesus Mesias, Yesus hamba, Yesus utusan, semua saya bisa kasih data. Tapi sebagai Tuhan gak ada data Pak. Anda gak bisa menunjukkan. Karena kenapa? Kurios di Biblemu itu yang bahasa Yunani diterjemahkan oleh lain menjadi Tuhan. Dan kalian seperti kerbau yang dicucuk hidung, cuma ikut terjemahan lain, gak mau berpikir sehat. Ini demi keselamatan Anda Pak, keselamatan abadi di akhirat nanti. Ya, jangan cuma kayak kerbau dicucuk hidung, terjemahannya Tuhan, cuma ikut Tuhan, gak mau belajar originalnya Pak, supaya Anda nggak tersesat. Mohon maaf Pak, Anda jangan khotbah di sini. Saya minta data. Anda tidak bisa tunjukkan data, berarti ya kita semua tahu bahwa keimanan Anda perlu dipertanyakan. Nggak ada data ya. Oke, silakan yang lain. Nggak ada dia tunjukkan data. Silakan yang lain saudaraku ya. Nggak ada datanya, itu dia menuhankan Yesus. Halo, gak ada suaraku kah, Bang Naga? Ada Bunda. Oke. Ya ada datanya Jadi, Bang dia, Roy, kesian. Kalau nggak ada data, jadi dia pakai apa ini? Bang Roy, dibuka mute-nya Bang. Bang Roy. ya. Bang Roy. Ya. Jadi yang dikatakan Bunda Rahma itu kan dia tuh meminta data Bang. Setelah Abang menunjukkan datanya di mana, baru Abang menjabarkan. Tidak ada sejarahnya yang namanya berdiskusi. Kita tidak memakai data. Pakai data dulu baru dijabarkan datanya itu seperti apa penjelasannya. Yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan di dalam kitab Anda sendiri memang tidak ada tertulis. Kalian saja yang membuat seperti pernyataan aku dan Bapa adalah satu, telah diberikan kuasa di langit dan di bumi kepada Yesus. Itu saja sebenarnya sih. Yesus membangkitkan orang mati, kalian katakan itu adalah kuasa dia sebagai Tuhan. Tidak mungkin Bang. Karena
yang namanya nabi dan rasul itu diberikan kelebihan bisa melakukan suatu mukjizat atas izin Tuhannya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah nabi dan rasul. Itu loh Bang. Jadi Boleh sebenarnya, buka Yohanes 13 ayat 13, Bu. nah, kalau dikatakan di situ benar kok katakan aku guru dan tuan, Ya, bukan betul, Tuhan. Tuhan. Mm-mm. Nah, maka tadi dengan Bang Juma saya sudah sampaikan pemikiran itu harus apa dulu, harus satu dulu. Karena kalau Tuhan maksudnya Bapa Pencipta itu dia bukan. Oh, Tetapi jadi, oke, jadi Tuhan maksudnya ketika saya mengakui iman saya, dia yang datang yang dari Bapa itu sebagai diutus untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Bapa itu. Nah, ketika saya mengakui dia Tuhan, berarti dialah Tuhan saya, dialah Tuhan saya. Kira-kira begitu, Bu Nora. Tuhan bukan berarti Tuhan, Bang. Maksudnya begini, Bang. Sesembahan abang itu, ini kita sekarang menyangkut tentang keimanan. Abang menyembah siapa? Kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi Begitu. menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dikatakan itu sebenarnya seperti tadi. Allah itu saya tidak bisa kenal kalau tidak ada Yesus. Gitu. Jadi bagaimana saya maksudnya menyembah yang saya tidak kenal? Jadi Kan kira-kira saya gitu. tanya sekarang, bagaimana Musa mengenal Tuhannya? Gimana? Bagaimana Musa mengenal Tuhannya? Nah, itu sebabnya kalau pengenalan seperti Musa, kan dia berkata-kata dan juga berbuat. Jadi makanya ada suatu waktu Musa bertanya, siapakah namamu? Bagaimana caranya pengikut Musa, bangsa Israel mengenal Tuhannya Musa? Kalau dikatakan pengikutnya, itu sebabnya tadi pengikut Musa itu dibinasakan banyak loh. Jadi mereka, Saya tidak tanya dibinasakan, Abang. Ini sekarang kita bilang pengenalan. Saya tidak akan mengenal Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus, betul. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya bangsa Israel mengenal Tuhannya Musa? jadi kan Musa itu, Allah itu berfirman kepada Musa dan Musa memperkenalkan. Tetapi umat Israel, Bagaimana caranya Musa memperkenalkannya, Bang? Abang, simak perkataan saya. Abang tadi membuat suatu pernyataan. Saya tidak akan saya mengenal Allah Bapa itu dari Yesus. betul. Nah, sekarang bagaimana caranya Musa memperkenalkan Tuhannya kepada bangsa Israel? Melalui hukum-hukumnya. Mereka tidak kenal juga. Melalui hukum-hukumnya? Ya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana Yesus memperkenalkan Tuhannya, Bapaknya kepada Bang Roy? Itu kan. Jadi Allah itu, Bang, bagaimana cara Yesus memperkenalkan Allah Bapa kepada Bang Roy? Coba dicerna dulu pertanyaan betul, saya. Caranya bagaimana? melalui perbuatannya dan pemberiannya. Apa perbuatan Yesus yang nampak sama Bang Roy? Perbuatannya dia menyerahkan hidupnya sebagai tebusan oleh kehendak Allah gitu. Di mana Allah berkehendak bahwa anaknya harus disalibkan? Pakai data. Kalau itu harus, berarti saya harus cari dulu. Silakan, saya tunggu. Saya kasih waktu Anda 1-2 menit. Halo, selamat sore. Shalom Alaikum. Sore, Anda ya. Tutup dulu mute-nya sebentar dulu, Jeff. Nggak perlu kok pakai dokter. Kalau dokter saya rasa dia sudah S1, tetapi ternyata otaknya juga S longor. Silakan Roy. Dokter itu untuk kedokteran, bukan sarjana. Kamu tutup dulu mute Anda.
Bang Roy, saya kasih waktu tadi 1-2 menit, tinggal 1 menit lagi. Bagaimana? Data di mana bahwa Tuhan menginginkan anak yang dikasihinya itu disalibkan. Mazmur 40 ayat 6. Bang, Daud sudah mengenal Yesus ya? Yesus belum dikenal tapi firman Allah Daud dikenal. tidak mengenal Yesus, Bang. Iya, Yesus belum dikenal tapi Daud firman tidak mengenal Allah. Yesus, Bang. Ini diskusi atau apa? Atau saya hanya dengarkan aja? Di mana Bapak menginginkan Yesus itu Itu sebabnya makanya saya bilang itu kan pikiran manusia kan tidak bisa. Tapi kalau ibunya mau mendengarkan itu tentang dia. Coba saya akan buka Mazmur berapa? Mazmur 40 ayat Mazmur 6 berapa? sampai 8. Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Jaringanku jelek kali. Mazmur 40. Saya buka. Engkau tidak berkenan kepada korban sajian, tetapi engkau membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku ya Allahku, Tauratmu ada dalam dan kabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga tahu, ya Tuhan. Mana? Jadi di sana dikatakan Mana, Bang? Bapak itu ya boleh disampaikan dulu, maksudnya dengerin aja dulu biar saya sampaikan. Jadi Allah itu tidak berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, bahkan kalau dipersembahkan menurut hukum Taurat pun. Tetapi dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Nah inilah yang dirujuk di Ibrani 10 ayat 5 dan 7. Maksudnya di Ibrani 10 ayat 5 dan 7, perkataan yang sudah ada itu rupanya itu tentang kedatangan firman Allah yang diberi tubuh itu tadi. Itulah Yesus yang tadi kakak sampaikan. Yesus tidak dikenal, tetapi firman sudah dikenal gitu. Jadi maka penulis Ibrani menyampaikan itu tentang Yesus. Coba baca di Ibrani 10 ayat 5 dan 7. Paham gak sih, Pak? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu tertulis. Dia mengasihi Yesus. Dia berkenan kepada Yesus. Sebagai apa? Penerima firman. Yesus kan menerima firman, Bang. Sebentar. Dan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Bahkan pada waktu dia membangkitkan orang mati, orang bangsa Israel itu memuliakan Tuhannya Yesus, Bang. Bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Bangsa Israel mengatakan, seorang nabi besar telah ada di antara kita. Seorang nabi besar. Saya minta secara letterleknya, di mana Tuhannya Yesus, Bapa itu, mengutus anaknya ke dunia, menebus dosa dengan cara disalibkan. Konsep penyalipan itu dari mana, Bang? Itu hukuman untuk orang Romawi. Kalau Anda mengatakan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, yang kiri kanan Yesus bagaimana? Mereka juga disalibkan. Sebelum pun ada Yesus disalibkan, sudah ada yang disalibkan terlebih dahulu. Apa bedanya dengan hukum rajam yang dilakukan orang Yahudi? Seandainya Yesus dirajam pakai batu, pasti kalian mengatakan Yesus dirajam untuk menebus dosa. Batu itu pula kalian jadikan simbol salib, menggantikan salib. Lucu abang ini. Cobalah ya. Inilah anak yang kukasihi. Nampak kali, berarti sayang kali Tuhannya Yesus itu kepada Yesus. Kepadanya lah aku berkenan. Berarti apa? Dia sayang kepada Yesus. Diutusnya Yesus untuk apa?
untuk umatnya Nabi Musa, yaitu bangsa Israel. Karena belum selesai pekerjaan Nabi Musa pada waktu itu, dilanjutkanlah oleh Yesus. Tetapi apa? Memang bangsa Israel menolak kedatangan Yesus. Terus siapa yang menerima Yesus? Bangsa Israel menerima Yesus itu hanya sebagai seorang nabi. Makanya di dalam Lukas 7:16 dikatakan seorang nabi besar. Nah, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan menyembah Dia itu adalah perempuan Kanaan. Di dalam Matius 15, perempuan Kanaan itu mengatakan Yesus Tuhan dan menyembah Dia. Tetapi Yesus tidak peduli. Karena dia tahu Yesus itu bukan Tuhan. Karena Yesus tahu Yesus itu bukan Tuhan. Makanya dia katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari umatku. Siapa umat Yesus? Yaitu umat Israel. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan hanya Bani Keresteng. Sehingga apa? Tidak patutlah mengambil remah-remah roti yang sudah disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada asu. Makanya dikatakan di luar dari bangsa Israel, dikatakan Yesus itu asu. Makanya saya bingung, siapa sih yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Bangsa Israel atau kalian? Bangsa Israel sedikit pun tidak ada menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mana? Ya. Oh, iya. Adakah bangsa Israel menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bang Roy? Di mana? Apanya? Di Jalan Pelajar. Nah, sama siapa ya? STM. Oke. Bang Roy? Ya, boleh saya baca, Kak, yang saya sampaikan tadi? Saya bertanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Tuhan yang Ibu maksud dengan yang saya maksud beda soalnya. Jadi nggak bisa diskusi di situ. Bo. Tuhannya Yesus siapa, Bang? Tuhan yang Ibu maksud dengan Tuhan yang Yesus maksud berbeda. Jadi Bang, Yesus berdoa pada waktu di Taman Betul. Getsemani. Yesus berdoa kepada siapa, Bang? ya, kepada Bapaknya menyampaikan Bapaknya itu siapa, Bang? pencipta segala langit dan bumi. Tuhan melalui atau Dia. bukan, Bang? Kalau Tuhan maksudnya Ibu sebagai pencipta, iya, Dia menciptakan segala sesuatu melalui Kristus. Jadi Yesus punya Tuhan, Bang? Dia melakukan kehendak Bapaknya, makanya Saya dia berkata, tanya, Yesus punya Tuhan, Bang? Ibu tidak tahu apa yang Ibu bicarakan dalam Aku konteks. bersyukur kepadamu, Tuhan, langit dan bumi. Betul, Itu Tuhan merujuk kepada langit dan siapa? bumi. Iya, merujuk kepada siapa? Bersyukur kepada Aku Bapaknya. tidak tanya bersyukurnya, Bang. Aku bertanya, Yesus bersyukur kepada Tuhan yang siapa? Tuhannya langit dan bumi. Siapa namanya? Pencipta. Siapa nama Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Yesus. Kepada Musa dikatakan, aku adalah aku. Siapa nama pencipta langit dan bumi menurut Yesus? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, silakan dibaca, Bang. Ya, kayak diskusi TK ya. Sudahlah, Bu. Daripada Tidak, itu Bang. nanti- Saya bertanya, Anda yang loh, iya dia bersyukur. Saya tidak tanya bersyukurnya. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus namanya di situ siapa, Bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Silakan Abang baca Bagaimana? dari Bible Anda langsung. Bagaimana saya Yohanes 17 nomor 3. permisi dengan sopan ya, Bu ya. Yohanes 17 nomor 3. Gak usah ketawa, jangan tunjukkan kebodohan Anda kepada saya. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan, Bang. Kau jadikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Iya kan? Roh Kudus Tuhan. Jadi berapa Tuhan kamu? Satu. Kamu jangan melakukan tipu-tipu kepada kami. Kamu melakukan tipu-tipu sama kami, Bang. Tuhan itu beda. Tuhannya Yesus beda, Yesus Tuhan juga beda. Apa beda? Yang namanya Tuhan tetap satu. Tuhan itu Esa. Memiliki sifat apa? Berfirman. Memiliki sifat apa? Mencipta. Lukas 2 ayat 11 gimana? Baca. Baca. Ayo kita Telah kaji. lahir bagimu Tuhan juru selamat. Yesus itu kan Ah. Tuhan. Nah, siapa? 1 Korintus. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Para Siapa yang muridnya, mengatakan para Yesus Tuhan? rasul. Saya tidak tanya di dalam Lukas 2 yang kau tunjukkan sama saya, Jeffrey, seorang dokter
yang S1, S2, S kampret saya tidak peduli. Kelahiran Yesus itu perikopnya Lukas 2 nomor 11. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan di situ? Bentar. Aku takut salah, bentar ya. Ya. Dari mulai nomor 8 di situ gembala-gembala. Iya, betul. Ya, yang mengatakan Yesus Tuhan siapa? Malaikat Gabriel. Siapa nama malaikatnya? Coba baca lagi, Bang. Jangan kamu dokter apa nih? Mata kamu perlu periksa dulu. Siapa tahu mata kamu ada katarak. Bentar, Coba, di di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan di ayat 10 juga. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan Padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Sekarang saya tanya, malaikat siapa yang mengatakan kepada para gembala? Malaikat Gabriel. Mana? Jangan katarak matamu, Bang. Kau seorang dokter, kau periksakan dulu matamu ke dokter mata. Di situ ada tertulis nama malaikat Gabriel. Coba tolong, tengok. Tunjukkan sama saya mulai dari Lukas 2 nomor 8 sampai Lukas 2 nomor 11. Bentar, sabar, Di situ sabar, bawa sabar. malaikat Gabriel. Oh ya. Sebentar dulu, pasienku. Bilang gitu dong. Dokter apanya kau ini? Mata kok nggak kau periksa? Kau pakai kacamata min berapa kau? Minus kau atau silinder kau nih? Masa nggak bisa kau baca di situ ada malaikat Gabriel namanya apa tidak? Biasa tunjukkan nama malaikat Gabriel tertulis di Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai Lukas 1 ayat. Oke, Lukas 1 nomor 26 malaikat Gabriel datang kepada siapa? Bentar. Malaikat Gabriel datang kepada Dalam bulan seorang yang perawan. ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika Nah, malaikat terus apa itu dikatakan? masuk ke rumah Maria. Ya. Iya, ini Lukas 1 ayat 26. Ya, bacakan, Malaikat bacakan. namanya Gabriel. Ya, malaikat Gabriel. Ya, Dia udah datang ini. kepada Dalam siapa? bulan yang Malaikat ke-6, Gabriel Allah datang menyuruh kepada malaikat siapa? Gabriel pergi ke Malaikat seluruh- Gabriel datang kepada siapa? Bunda Maria. Baca yang 31-nya. Kau Bentar. kan? Baca yang 31-nya. Ini aku pakai bentar ya. Dan lihatlah, bentar. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Oke, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya Maria sebelum Yesus dilahirkan. Tuhannya Maria mengutus malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11 yang kau tunjukkan datanya sama saya. Malaikat siapa yang datang kepada para gembala? Ya, malaikat Gabriel. Mana namanya? Di tadi Lukas 1. Loh, Lukas 1 kepada Bunda Maria loh. Tuhan hanya mengutus malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Bacakan ya. Mulai dari nomor 8-nya. Di daerah itu Dengar, ada gembala-gembala baca ya. Saya bacakan. Lukas 2. Di daerah itu ada Bentar. gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus. Pertanyaan saya, malaikat siapakah yang datang kepada gembala-gembala? Yang malaikat Gabriel. Mana namanya malaikat Gabriel? Kamu tahu nggak malaikat Gabriel itu apa? Malaikat yang diutus Tuhan untuk datang menyampaikan Saya kepada manusia. tanya, kau pikir malaikat Tuhan hanya satu, Gabriel doang? Iya, hanya Gabriel yang diutus untuk berbicara kepada manusia. Mana? Di mana di sini malaikat Di Lukas- itu berbicara kepada gembala-gembala? Lukas 1 dalam bulan Lukas ke-6 1 Allah menyuruh hanya malaikat kepada Gabriel. Bunda Maria. Hei, Lukas 1 hanya kepada Bunda Maria. Di dalam Lukas 2 itu kepada para gembala, tidak diberitahukan nama mereka. Iya, itu pertanyaan saya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kepada Bunda Maria malaikat Gabriel tidak memberitahu kepada Maria bahwa yang dilahirkan adalah Tuhan? Kenapa pada gembala dikasih tahu adalah Tuhan?
Lebih penting siapa? Yang melahirkan Yesus atau Dia hanya kan udah para bilang. gembala-gembala? Saya bertanya, Dengar, Jeff, dengar. Aku kasih tahu kau kamu ya. mempunyai seorang anak. Hei, kau dengarkan saya dokter abal-abal. Ketika anak kau membuat suatu kesalahan di dalam sekolah yang ditelepon oleh wali gurunya, itu siapa? Wali kelasnya? Kau atau orang lain? Pertanyaan saya, kau jawab dulu. Ketika anak kau Dengar. membuat suatu kesalahan di sekolah yang ditelepon oleh gurunya siapa? Kau atau orang lain? Kalem. Dengar ya. Kau atau orang lain daripada saya turunkan kau? Dengar. Kalem. Nah, ini malaikat jangan Gabriel saya langsung kalem. berkata kepada Saya tahu model. malaikat bicara, engkau akan menamai dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah yang Di mana menyertai. menamai dia Nah, Immanuel? itu artinya Di mana, Allah di itu mana? Tuhan. Ini malaikat Di mana? Gabriel di Lukas 1, di Lukas Di 1. mana di nama Lukas Immanuel? 1 Hei, tadi. mana nama Immanuel? Lukas 1 mana? Kau baca dulu Lukas 1. Mana situ nama Immanuel? Kau ini, hei, Bentar. jangan kau sering tipu-tipu. Sabarlah, sabar. Pasien. Kau tipu-tipu pasienmu. Engkau iya di Lukas 1. Bentar, di Lukas itu loh, di Lukas 1 engkau akan menamai dia Immanuel. Di mana? Di mana, Bang Bro? Mana Bible dan Ya, di Matius Di mana, 1 ayat Bang 22 Bro? sampai 23. Matius 1 ayat 23. Mana? Sungguhnya anak Apa darah katanya? itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia di Immanuel. Di dalam Lukas 1:20, di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria apa? Engkau akan menamai ia? Immanuel. Lukas 1:31. Kau bacakan. Sesungguhnya iya seorang laki-laki Yesus. Jadi di dalam Matius Immanuel, di dalam Lukas Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan kau namanya Yesus atau Immanuel? Iya Immanuel, Yesus. Immanuel itu gelar. Immanuel itu gelar yang artinya Sekarang Allah yang nama Tuhan Allah kamu, menyertai sekarang atau Allah saya beserta tanya, kita. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus atau Immanuel? Yesus gelarnya Immanuel. Siapa Immanuelmu? Ya Allah menyertai kita itu siapa ya? Yesus Tuhan. Balik lagi di dalam Lukas 2. Lebih penting manakah yang melahirkan Yesus itu Tuhan yang tahu ibunya atau gembala-gembala? Ya gembala-gembala itu kan bertemu malaikat. Saya tanya, Dokter Jeff, ketika istri kau melahirkan, siapa yang duluan ditelepon oleh dokter ketika kau tidak hadir di situ? Halo, Pak Budiman, istrinya Pak Jeff itu melahirkan anaknya laki-laki ya? Atau kau? Halo Jeff, istrimu melahirkan anak laki-laki. Mana yang lebih penting mengetahui istrimu melahirkan anak laki-laki? Kau atau Pak Budiman yang tetangga sebelah? Malaikat menemui Maria, lalu malaikat bertemu dengan para gembala. Dua-duanya bertemu malaikat. Saya tanya, yang mengutus malaikat Gabriel adalah Tuhannya Maria. Sehingga salam bagimu wahai Maria, Tuhan menyertai engkau. Maria itu disertai oleh Tuhannya Yesus. Paham kau? Nah, dikatakan di dalam nomor 31, engkau akan melahirkan tahu. seorang Kan, anak. paham. Anak. Nah, tapi kepada para gembala, malaikat yang tidak tahu siapa namanya memberitahukan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang lebih berhak mengetahui Yesus sebagai Tuhan dilahirkan ini, ibunya atau para gembala? Ya malaikat, gembala, ibunya semua atau karena bertemu malaikat. Jadi pertanyaan saya yang berikutnya jadinya, siapa yang lupa memberitahukan kepada malaikat bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan? Apakah Tuhannya Yesus, Tuhannya Bunda Maria lupa memberitahukan kepada malaikat
bahwa yang dilahirkan Maria adalah Tuhan, atau si penulisnya memberitahukan yang sebenarnya yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah manusia, bukan Tuhan? Yang benar yang mana? Iya, Tuhan itu gelar buat kemanusiaan Yesus, kemesiasan Saya tanya, apakah malaikat Gabriel yang lupa memberitahukan kepada Maria bahwa dilahirkannya Tuhan, atau Tuhannya Yesus, atau Tuhan yang mengutus malaikat Gabriel itu yang lupa? Mana yang lupa? A. Tadi kan Tuhannya aku udah Maria. bilang. B. Malaikat. Tadi kan aku udah Siapa bilang, yang lupa? malaikat berkata kepada Maria, menamai dia itu Yesus dan Allah Immanuel. Yang dilahirkan Maria itu siapa? Ya manusia, Mesias. Nah, itu yang memberitahukan itu siapa? Malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel. Di dalam Lukas 2, malaikat siapa yang memberitahukan kepada para gembala? Malaikat Gabriel. Nah, diberitahukan apa kepada para gembala? Yang dilahirkannya manusia apa Tuhan? Allah Immanuel. Saya tanya, di dalam Lukas 2 nomor 11, yang diberitahukan malaikat Gabriel, kataku malaikat Gabriel, memberitahukan kepada gembala, yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia? Manusia yang bergelar Tuhan. Kita baca ya. Nomor 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana Tuhan? Mana manusia bergelar Tuhan di sini? Kau jangan nipu-nipu kau. Woi. Yang lahir manusia enggak? Saya tanya di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana di sini manusia bergelar Tuhan? Dengar, makanya kan nggak ngerti apa yang aku sampaikan, makanya nggak nyambung. Saya tidak menambah dan mengurangi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana yang kau katakan manusia bergelar Tuhan? Mana? Yang lahir itu manusia enggak? Mana? Lahir artinya, Mana saya tanya? lahir manusia enggak lahir? Mana saya tanya manusia bergelar Tuhan, kata kau Lahir tadi? manusia enggak. Kau yang ngomong tadi. Iya. Mana saya tanya manusia bergelar Tuhan? Mana? Iya, yang manusia lahir. Mana Yang lahir itu dokter manusia abang-abang? enggak. Kau dokter apa kau? Kau dokter manusia apa dokter hewan kau nih? Hah? Dokter apa sih kau? Buat malu lah dengan gelar dokter kau itu. Kau tadi mengatakan manusia bergelar Tuhan. Yang lahir itu, mana di yang sini lahir tertulis itu, manusia benar, bergelar kalau lahir Tuhan? manusia enggak. Kalau lahir Mana artinya manusia bergelar enggak. Tuhan? Mana saya tanya? Mana? Ya, coba aku tanya. Kalau lahir artinya manusia enggak? Kau jawab dulu. Manusia bergelar Tuhan di dalam Lukas Iya. 2 nomor 11 itu mana? Iya, lahir. Ya, kalau lahir artinya manusia Mana enggak? saya tanya? Di mana, weh? Dokter Ngibul. 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 5. Timotius surat siapa? 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Timotius Petrus 3 surat ayat siapa? 18. Timotius surat siapa, Dokter Jeff? Surat Paulus. Nah, Paulus sudah tahu kelahiran Yesus. Dia tahu karena dia tahu lah orang itu bertemu dengan Yesus, Paulus. Oh, Paulus bertemu dengan Yesus. Paulus yang melihat Yesus dilahirkan Bunda Maria. Iya, dalam bentuk teofani terang. Iya, dalam bentuk teofani terang. Iya. Aduh, Dokter Kibol. Aduh, dokter, belajarlah kau ya. Kau belajar teologi ya. Aku dari tadi ketawa-ketawa dari tadi. Kau dari tadi ketawa-ketawa. Kau mentertawakan kepau kan kau. Kalau pau, jangan dibawa ke sini lah dok. Malulah kita dok. Kau jangan malah buat malu. Enak kali kau. Saya pikir kau dokter pandainya kau. Anak kecil aja tahu Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Siapa? Silakan lagi.
Anggora asam itu anu ya Kang Jan ya, benar ya itu ya, langsung mati ya. Yus, selamat sore Yus. Sore bang. Ya, Islam Kristen? Islam bang. Oh, Islam, oke. Siapa lagi? Kristen. Itu kalau anggora asam itu benar ya Pak ini Kang Jan ya? Oh iya, minum Langsung anggur meninggal. asam nggak langsung meninggal dia, nggak perlu waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, enggak. Ah, iya. Nah, itu kena racun. Nah, iya benar. Tapi meninggalnya diracun apa di itu sih? Ditusuk sih? Ditombak sih? Kalau menurut Sanhedrin 53A meninggal dulu baru naik panggung di pohon digantung. Oh, gitu. Tapi kalau menurut iman buta, digantung baru meninggal. tapi kan yang Eli lama sabaktan itu kan sudah digantung itu kan? Digantung itu waktu masih mohon-mohon. Nanti dia tidak Ya. tahu, ini kok nggak dipatahin tulangnya, yang ini udah meninggal nih, kira-kira kan ilat tibazon, kecuali hanya prasangka. Nggak jadi yang ini dipatahin tulangnya, karena udah meninggal lah. Yang benar yang mana itu? Itu dia. Udah meninggal nih. Masa kok cepat sekali meninggal, kata Pilatus. Nggak percaya, masa biasanya lama, ini cuma segitu. Masa meninggal Theo? Ada konsekuensi loh Kang Jan. Satu, kalau itu memang meninggal di tiang salib, memang simbolnya salib. Tapi kalau meninggalnya kena anggur asam, simbolnya anggur asam itu. Nanti ada tuh, coba lihat nanti yang namanya cross itu tidak harus plus gitu, enggak. Ada namanya apa ya? Namanya itu ada istilahnya, nanti jenis-jenis cross. Cross itu ada yang cuman kayak apa namanya, tegak gitu doang gitu, lurus. Ada. Coba nanti lihat. Jadi enggak kayak palang terus tangan dipaku gitu, enggak. Hanging on the tree dalam KJV. Nah, jelas. Digantung. Lebih baik pada ini jadi Tuhan. Apa diracun? Pada ini 4 istrinya. Yesus nggak ada. Katanya sih nggak ada. Pak Herman lagi. Kalau mau syahadat gitulah. Dia katanya mau memerangi honestness dulu, honestness katanya. Pak Herman lagi. Dia mau terkenal dulu baru syahadat. Sebelum terkenal koid. Jadi Kristen itu dia sudah dikasih oleh orang tuanya tuh ikan goreng, udah kasih protein, udah dikasih dan lain-lain. Tapi kalau ngomong masalah agama, nggak berguna tuh, nggak masuk. Tapi kalau masalah duit, cerdasnya 1 tambah 1 tambah 1 3.000. Tapi kalau sudah ngomong masalah agama, 1 tambah 1 tambah 1 balik lagi ke 1. Mana? Tapi enak loh ya kalau yang jualan si ini ya, Oten ya. Kita kan misalnya beli barang 3, yang hitungnya 1 doang loh. Iya, berapa itu? Sate. Saya bilang beli 30. Yang jualannya Kristen. Yang jualannya Pak Herman. Pak Herman ini enggak? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di belakang atau di depan? Satu. Iya kan, bayarnya cuma 10 tusuk kan.
Tapi kalau itu kok cerdas ya, kalau yang kalau dagang kayak gitu kok cerdas ya. Cakal ke mana? Oh, Pak Ustadz, dari mana Pak Ustadz? Tadi Rungkat. Ketombak. Iya, KPL. Hah? Iya. Apa Ustaz Miftah? Biasa. Rungkat. Padahal lagi nggak ngapain, padahal nggak ada oten tadi habis diskusi sama si Suki ya. Suki. Kalau sama akun itu Suki. bisa dilindungi nggak ya dari tombak itu ya? Suki oten Suki. Iya, ini apa namanya? Iya katanya sih ada yang pakai bayar, ada katanya. Oh aman. Males buat akun terus. Susah. Yang kuat gitu, tahan banting. Mau bahas apapun. Kang Chan. Cari hacker Kang Chan. Hah? Yang bisa hacker gitu. Saya sudah bukannya WhatsApp, bukannya TikTok aja. Yang kuat gitu. Jangan tiap-tiap saat diskusi kesinggung dikit. Kalian nih katanya kasih lamus